Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Diam-diam menghela nafas lega dan tersenyum. Kemarin aku mencoba melatih teknik Dou yang melampaui levelku dan inilah hasilnya. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat beberapa hari. Xiaoyan GG tidak perlu khawatir. Petik 2. Memutar matanya, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia menemani Sun Er untuk sarapan. Setelah itu, dia menemukan alasan dan diam-diam meninggalkan klan. Xiaoyan berjalan tanpa tujuan di kota Wutan dan dengan santai bertanya tentang berita tentang klan Jialai. Hilangnya Liu Xi pasti akan menimbulkan sensasi di dalam klan Jialai. Bertentangan dengan harapannya, bagaimanapun, dia tidak dapat menemukan kelainan apapun pada klan Jialai. Pasar terus beroperasi dan obat penyembuhan terus dijual. Tidak ada yang berbeda. Tidak heran jika Jialai Bi ini adalah pemimpin klan. Dia sebenarnya bisa menekan berita ini. Tetap saja, dia mungkin bisa menahan ini selama sehari tapi dia tidak bisa melakukannya selamanya. Setelah obat penyembuh yang tersisa terjual, saya ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Xiaoyan tertawa dingin beberapa saat sebelum menuju ke rumah lelang primer di pusat kota. Di daerah terpencil di luar rumah lelang, Xiaoyan mengenakan jubah hitam seperti yang selalu dia lakukan dan memasuki rumah lelang yang sibuk. Saat memasuki rumah lelang, Xiaoyan dengan sopan dibawa ke ruang VIP oleh seorang pelayan wanita cantik. Dia menunggu sesaat sebelum Yafei yang tampak anggun muncul dengan senyum di depan Xiaoyan. Haha, tamu penting. Xiaoyan Didi, apa yang membawamu ke rumah lelang? Mengangkat teko-teh, dia secara pribadi membungkukkan tubuhnya dan menuangkan secangkir teh untuk Xiaoyan saat dia berbicara. Apakah itu disengaja atau tidak? Kulit putih salju yang menarik di dada Yan Fei muncul dan menghilang saat dia membungkukkan tubuhnya untuk menuangkan teh. Itu menyebabkan mata seseorang terpaku padanya. Tatapan Xiaoyan hampir hilang dalam pemandangan yang luar biasa tapi dia menggunakan kemauan yang cukup kuat dan berhasil mengalihkan pandangannya dengan batuk kering. Tatapannya tidak meninggalkan cangkir tehnya saat dia mengeluarkan cincin penyimpanan merah tua dari saku dadanya dan mengeluarkan 5 botol giok kecil darinya. Dengan suara acuh tak acuh, dia berkata, "Hari ini, saya di sini untuk memenuhi kesepakatan kita." Karena Yafei sudah tahu tentang identitasnya, Xiaoyan tidak lagi membiarkan Yao Lao berbicara untuknya dan hanya menggunakan suara mudanya. Tatapan Yafei tidak pernah meninggalkan botol giok kecil pada penampilan mereka. Kebahagiaan muncul di wajahnya yang mempesona. Yafei dengan elegan duduk di kursi di samping Xiaoyan. Dia dengan hati-hati mengambil salah satu botol giok dan menimbangnya dengan hati-hati. Setelah itu, dia sedikit membuka botolnya. Sebuah pil bundar berwarna hijau dengan sembrono meluncur dari botol. Menarik napas dalam-dalam dari bau obat yang menyerang lubang hidungnya, mata indah Yafei mengerut. Beberapa saat kemudian, Yafei akhirnya dengan penuh perhatian mengembalikan pil ke botol. Dia melemparkan senyuman yang mempesona dan indah pada Xiaoyan yang ada di sampingnya. Sepertinya Xiaoyan Didi siap untuk mengambil tindakan terhadap klan Jialai. Jika tidak, mengapa Anda datang untuk menyelesaikan kesepakatan kami sebelum waktunya? Petik 2. Mendengar ini, dia mengangkat bahu, tidak menyangkal atau mengakuinya. Dia mengeluarkan gulungan lain yang berisi nama dari beberapa bahan obat. Bahan obat ini memiliki kemampuan untuk memulihkan kekuatan seseorang. Secara alami, ini disiapkan untuk Sun Er. Melihat wajahnya yang lemah dan pucat, Xiaoyan merasakan hatinya sakit. Menerima gulungan dari Xiaoyan, Yafei, yang memiliki sejumlah pengalaman seperti itu, mengetahui arti Xiaoyan. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, dia terus memanggil seorang pelayan wanita dan membuatnya segera menyiapkan apa yang ada di daftar. Duduk di ruang VIP yang tenang, Xiaoyan, yang telah diam, tiba-tiba berkata, tampaknya klan Jialai telah pergi ke kota lain untuk mencari sumber bahan obat baru. Klan Jialai sekarang bekerja dengan pemasok obat di kota Telan, namun,
harga bahan obat yang mereka beli dari sana 4 kali lebih mahal daripada di kota Wutan. Ya Fei mengangguk dan setuju sambil tersenyum. Untuk berpikir bahwa mereka bersedia. Dengan menggelengkan kepalanya, Xiaoyan melanjutkan sambil tersenyum. Dapatkah Anda memberi saya beberapa informasi tentang pengangkutan obat-obatan ini? Mendengar ini, tangan Ya Fei yang memegang cangkir teh bergetar. Matanya yang indah menatap pria muda di sampingnya dengan heran dan berkata, "Apa yang kamu rencanakan?" Rampok. Setelah tersenyum pahit, Ya Fei sekali lagi menghela nafas. Klan Jialai benar-benar tidak beruntung bertemu dengan iblis kecil sepertimu. Menggelengkan kepalanya, Ya Fei menjadi diam. Dia akhirnya berdiri dan pergi ke kamar di belakangnya. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya keluar dengan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Dia diam-diam berbisik, "Saya telah menerima beberapa informasi dari rumah lelang di kota Telan. 2 hari yang lalu, klan Jialai sekali lagi membeli bahan obat senilai 400.000 koin emas. Bahan obat ini akan mencapai kota Wutan sore ini." Petik 2. Klan Jialai hanya membayar 100.000 koin emas sebagai deposit untuk kumpulan bahan obat ini. 300.000 koin emas sisanya dalam bentuk kredit. Yang melindungi ramuan obat adalah prajurit dari klan Jialai, 3 dosi dan 1 dadosi. Ada juga beberapa lusin penjaga dengan setidaknya kekuatan doze. 400.000. Jumlah yang sangat besar. Xiaoyan berkata sambil tersenyum saat dia menyimpan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanan. Tawanya perlahan menjadi lebih dingin. Jika kumpulan bahan obat ini lenyap, saya bertanya-tanya bagaimana mereka akan menjelaskan kepada pemasok obat. Dengan klan Jialai saat ini yang hampir bangkrut, kredit 300.000 emas ini akan menjadi pukulan terakhirnya. Petik 2. Mengangkat kepalanya, Xiaoyan memperhatikan seorang pelayan wanita yang baru saja masuk. Setelah menangkup satu tangan di atas tangan yang lain dan berterima kasih kepada Ya Fei, dia maju dan menerima bahan obat sebelum berjalan keluar dari aula tanpa melihat ke belakang. Duduk di kursi dan memperhatikan sikap tegas yang ditinggalkan Xiaoyan, Ya Fei tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan lembut menghela nafas, tindakan anak kecil ini tidak sesuai dengan usianya sama sekali. Orang tua itu, Jialai Bi, sepertinya akan berada dalam masalah besar. 7 atau 8 kereta kuda perlahan-lahan melaju di jalan di bawah terik matahari terik siang hari. Dalam panasnya yang menyengat, para penjaga di sekitar gerobak basah kuyup oleh kabut tipis keringat dan suara-suara gelisah melayang keluar dari gerbong. Bagian dari tim pengawal adalah Jialai Nu, bintang 3 dadosi dan salah satu dari 2 tetua klan Jialai, dianggap sebagai salah satu yang terkuat dalam kota Wutan. Dengan kekuatannya, meminta dia secara pribadi mengawal ramuan obat menyoroti pentingnya bahan-bahan itu bagi klan. Namun, tampaknya Jialai Nu tidak menerima berita tentang hilangnya Liu Xi. Jika tidak, sesepuh akan segera mengembalikan bahan-bahan mahal itu. Jialai Nu duduk bersila di salah satu gerbong yang ditarik kuda. Terlepas dari seberapa banyak gerbong terlempar dan berguncang, tubuhnya tidak bergerak. Setelah hidup dalam kemewahan dan kenyamanan selama beberapa waktu, dia menjadi tidak sabar setelah 2 hari perjalanan. Itu semua karena Xiao klan sialan itu. Cepat atau lambat, aku akan menghancurkan kalian semua. Jialai Nu mengatupkan giginya dan bergumam dengan marah. Dia kemudian menoleh sedikit dan mengamati bahan obat yang tertumpuk rapi melalui jendela di belakangnya. Ekspresi tidak berdaya muncul di wajahnya yang tanpa ekspresi. Meskipun cincin penyimpanan pasti akan membuat transportasi lebih nyaman, cincin bermutu rendah hanya memiliki ruang 2 atau 3 meter kubik dan untuk menyimpan semua bahan obat sepenuhnya dibutuhkan setidaknya 5 cincin penyimpanan bermutu rendah. Cincin ini langka dan mahal, dan bahkan seluruh klan Jialai memiliki 2. Jadi, mereka hanya bisa menggunakan metode gerbong yang rumit untuk mengangkut bahan-bahan. Mengedipkan matanya dengan lelah, Jialai Nu, yang mulai tidur siang, menyadari bahwa kereta di depan tiba-tiba berhenti.
Teriakan marah yang samar bergetar di udara. Mengerutkan alisnya, Jia Lainu hendak memanggil seseorang untuk menyelidiki apa yang terjadi, ketika seorang penjaga klan Jia Lai datang dengan tergesa-gesa dari depan. Dia segera melaporkan, "Elder, ada seorang pria berjubah hitam yang menghalangi jalan kita." Mendengar ini, wajah Jia Lainu menjadi gelap. Sekarang mereka telah memasuki wilayah kota Wutang, siapa yang berani memblokir mereka? Dengan kilatan dingin muncul di matanya, Jia Lainu menganggukkan kepalanya sedikit dan melompat dari kereta kuda. Dia dengan cepat maju ke arah konvoi dan akhirnya melihat seorang pria berjubah hitam duduk di atas batu besar di tengah jalan. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah pria berjubah hitam itu, dia bisa merasakan niat buruk dari tatapan pria berjubah hitam itu. "Kamu siapa? Mengapa Anda menghalangi jalan kami?" Tatapan Jia Lainu menyapu pria berjubah hitam itu sebelum bertanya dengan suara yang dalam. "Anda harus menjadi anggota klan Jia Lai, bukan?" Suara tua keluar dari bawah jubah hitam. Wajah Jia Lainu berkedut. Dengan ekspresi muram, dia melambaikan tangannya. Lusinan penjaga di belakangnya segera mengeluarkan senjata dari pinggang mereka dan menatap pria berjubah hitam misterius itu. "Yah, sepertinya aku benar." Melihat reaksi dari Jia Lainu, pria berjubah hitam itu hanya tersenyum dan melompat dari batu besar sebelum berjalan ke konvoi. Dengan dingin memperhatikan pria berjubah hitam yang mendekat, Jia Lainu mengambil busur dan anak panah besar dari penjaga di sampingnya. Dia menarik tali busur dan busur itu ditekuk seperti tali. Setelah dilepaskan, panah itu berubah menjadi angin ganas dan melesat ke arah tenggorokan pria berjubah hitam itu. Diiringi anak panah itu adalah peluit menakutkan dari angin yang pecah. Namun, ketika jaraknya 1 meter dari pria berjubah hitam itu, sekelompok api putih muncul tiba-tiba, mengubah panah menjadi abu hitam segera setelah menyentuh api. Melihat pemandangan di depannya, wajah Jia Lainu berubah warna. Kegelisahan mulai muncul dari dalam dirinya. Tampaknya pria berjubah hitam di depannya tidak lebih lemah dari seorang dadosi. Dengan perlahan melepaskan nafasnya, Jia Lainu mengambil tombak panjang biru tua dari seorang penjaga di belakangnya. Doki biru samar dipancarkan dari tubuhnya. Seketika, udara di sekitarnya menjadi lebih lembab. Jelas, metode ki-nya adalah elemen air yang gelap dan dingin. Meraih tombak panjang, Jia Lainu menatap tajam ke pria berjubah hitam itu. Dia menyesuaikan tubuhnya sedikit sebelum tiba-tiba melompat dari tanah. Tubuhnya berubah menjadi cahaya biru, bergegas ke depan dan mendekati pria berjubah hitam itu. Di udara, Jia Lainu mempertahankan wajah hormat saat tombak panjang itu tiba-tiba dan berguncang dengan keras. Doki di atasnya bersinar cemerlang. Dengan getaran tombak, gema mengikuti. Gelombang yang tumpang tindih. Gelombang tumpang tindih, teknik Suando rendah, adalah teknik terkuat yang bisa dikendalikan sepenuhnya oleh Jia Lainu. Pelatihannya yang lama telah memungkinkannya untuk menguasai teknik Do ini dengan sempurna. Dibebaskan dengan kekuatan penuh, kekuatannya sedemikian rupa sehingga bahkan bintang 6 Dadoshi tidak akan berani meremehkannya. Mengikuti teriakan dari Jia Lainu, gelombang biru besar terdiri dari energi yang dipancarkan dari dalam batang panjang biru yang bersinar. Gelombang energi yang sangat besar naik tinggi ke langit sebelum tiba-tiba menyerang pria berjubah hitam yang berakar. Di sekitar konvoi, sorak-sorai bangga meletus saat melihat sesepuh mereka mengungkapkan kekuatannya yang seperti dewa. Sepanjang perjalanan mereka, kelompok itu telah bertemu dengan beberapa perampok, tetapi masing-masing dari mereka semua terbunuh di bawah tombak Jia Lainu. Di mata kebanyakan orang, korban lain akan ditambahkan. Gelombang biru besar bergulung di sepanjang cakrawala. Di dalamnya, cahaya kecil tiba-tiba meluas. Seperti kilat, tombak panjang melesat ke arah kepala pria berjubah hitam itu. Mati. Melihat target itu hampir dalam jangkauan, ekspresi jahat melintas di wajah Jia Lainu saat dia tersenyum dingin. Energi menyembur tak terkendali dari tombak di tangannya.
Tepat saat tongkat panjang hendak mengenai topi tengkoraknya, pria berjubah hitam itu perlahan mengangkat kepalanya. Bayangan wajah yang lembut dan cantik terungkap di bawah sinar matahari terpatri di mata Jia Lainu. Ini, apakah bajingan itu dari klan Xiao? Menyadari wajah yang sudah dikenalnya, mata Jia Lainu menyipit dan niat membunuhnya segera tumbuh. Tombak panjang itu semakin dekat. Saat ia hendak melakukan kontak, nyala api putih tiba-tiba mengalir dari tubuh pria berjubah hitam itu. Akhirnya, itu bertindak sebagai sumber api dan menyapu ke arah Jia Lainu yang berada di udara. Api putih melintas di cakrawala dan semua orang merasakan hawa dingin di kulit mereka. Segera, gelombang, tombak, dan orang itu menghilang. Di jalan, sorak-sorai tiba-tiba terhenti. Para penjaga klan Jialai, seperti bebek dengan leher patah, melebarkan mulut mereka dan terengah-engah. Arogansi di wajah mereka perlahan berubah menjadi ketakutan. Ketika pandangan mereka sekali lagi tertuju pada pria berjubah hitam, teror di dalam seperti bagaimana seseorang akan melihat monster. Memindai para penjaga dengan acuh tak acuh, pria berjubah hitam itu perlahan mengulurkan tangannya. Beberapa api putih muncul. Sambil menyentakkan jarinya, nyala api melesat ke depan dan dengan ringan jatuh ke gerbong di bawah tatapan semua orang. Ledakan. Dengan ledakan teredam, kereta kuda dan bahan obat secara bersamaan terbakar dan berubah menjadi abu di depan tatapan tumpul semua orang. Pemasok obat yang bekerja dengan klan Jialai memiliki pengaruh dan kekuatan yang signifikan di kota Talan. Begitu mereka tahu bahwa persediaan obat dihancurkan, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk menagih hutang mereka. Namun, dengan pundi-pundi klan Jialai telah habis, bagaimana mereka bisa menemukan uang sebanyak itu? Jika mereka gagal mengumpulkan uang, maka reputasi klan Jialai akan hancur total oleh acara ini. Sial, tidak dapat memikirkan solusi. Jialai Bi membanting telapak tangannya dengan marah ke meja di sampingnya. Segera, meja kayu hitam itu hancur berkeping-keping dan pecahan kayu menghantam wajah seorang penjaga yang berdiri di samping. Yang terakhir hanya mengatupkan giginya dan menahannya. Mengambil napas ringan, Jialai Bi dengan paksa menekan amarah dan kebencian jahat terhadap Xiao Clan di dalam hatinya. Dia menjabat tangannya dan dengan sengaja bersikap tenang sambil berkata, bagikan semua obat penyembuh yang tersisa di gudang ke semua pasar. Satu hal lagi, saya ingin semua orang diam tentang semua yang telah terjadi hari ini. Jika ada yang menyebarkan berita ini, mereka akan dihukum sesuai dengan aturan klan. Petik 2. Tanpa mengatakannya, namun, ternyata hanya Xiao Yan di seluruh Xiao Clan yang disukai. Tidak ada orang lain yang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan sesepuh yang terhormat sendirian. Melihat bagaimana Xiao Yan bisa menikmati hak istimewa seperti itu, semua orang dipenuhi dengan rasa iri. Dengan malas mengangkat kelopak matanya, Xiao Yan berkata dengan suara bosan, aku pernah melihatnya. Setelah hening sejenak, dia melanjutkan, dia bermaksud menjadikan saya sebagai muridnya. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, tangan Xiao Zhan yang mengangkat cangkir teh membeku. Dia mengangkat wajahnya, yang dipenuhi dengan emosi dan menatap pemuda yang telah menyusut di kursinya. Menelan air liurnya, dia bertanya dengan tidak percaya, apakah kamu mengatakan bahwa dia ingin mengambilmu sebagai muridnya? Mengangkat kelopak matanya dan melihat wajah Xiao Zhan dipenuhi dengan kebahagiaan dan kegembiraan, sementara wajah ketiga tetua itu meringis dengan alis rajutan, Xiao Yan mengangguk dengan malas. Baik, bagus, dengan wajah memerah, Xiao Zhan mengosongkan cangkir tehnya sekaligus dan dengan bersemangat berdiri. Dia mondar-mandir di kamar dan menggosok tangannya dengan penuh semangat. Saya tahu bahwa anak saya bukanlah orang biasa. Sialan, siapapun yang berani menyebut anakku, pincang, di masa depan akan dibunuh sendiri olehku. Petik 2. Melihat sikap Xiao Zhan yang gelisah, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan lembut, dalam setengah bulan, aku akan pergi berlatih dengan guru.
Saya khawatir ini akan lebih dari setahun sebelum saya kembali. Petik 2. Xiao Zhan tertegun. Senyuman di wajahnya berkurang saat dia mengangkat alisnya dan dengan ragu bertanya, apakah kamu tidak berencana untuk mengikuti ujian masuk Akademi Jianan? Jianan adalah akademi top terkenal di seluruh benua Doqi. Jika Anda dapat mendaftar di sana, itu pasti akan menguntungkan Anda. Petik 2. Saya akan mengikuti ujian masuk, tapi saya mungkin melewatkannya selama 1 atau 2 tahun. Xiaoyan mengusap hidungnya dan tersenyum acuh tak acuh. Meskipun Akademi Jianan hebat, mereka tidak dapat membantuku melampaui Nalan Yanran dalam waktu kurang dari 2 tahun. TL, Nalan Yanran, mantan tunangan Xiaoyan, Nalan Su, ayah Nalan Yanran. TL, Kapten Master Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum saat tatapannya menyapu seluruh aula. Saat itu, wanita sombong itu telah menghancurkan harga dirinya yang tersisa di tempat ini. Mendengar nama yang dianggap tabu bagi Xiaoyan, wajah Xiao Zhan bergetar dan dia terdiam. Berdiri, Xiaoyan dengan malas mengulurkan lengannya dan menangkupkan bagian belakang kepalanya saat dia perlahan keluar dari aula besar. Tawa samar pemuda itu melayang di aula besar. Sejak aku berjanji saat itu, aku harus menepati janjiku dan bertemu dengannya. Haha, bukannya aku ingin dia melihatku dengan lebih baik, hanya saja aku ingin memberitahunya bahwa pandangan ke depannya sangat buruk ketika aku akhirnya bertemu dengannya. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.